Shalom Pak Erik dan teman-teman. Pada pagi hari ini saya akan kembali membawakan renungan yang berjudul Berbalik dari Kejahatan. Renungan pada pagi hari ini akan didasari pada kitab Yunus yang menceritakan tentang pertobatan penduduk kota Niniwe. Namun sebelum renungan dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu selama malam tadi. Kami dapat tidur dengan nyenyak, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Ya Bapa, pada pagi hari ini, kami akan membacakan Alkitab dan mendengarkan renungan. Berkatilah renungan pada pagi hari ini, agar berguna bagi masa depan kami. Kami satukan doa dan permohonan kami ke dalam nama Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan diambil dari kitab Yunus, bab 3, ayat 4 sampai dengan 10. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kapung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kapung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakannya di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kapung, dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah direncanakannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Niniwe adalah kota yang begitu mengagumkan besarnya, yang dibangun dengan kepintaran, pengelolaan sumber daya yang baik, dan pastinya berkat-berkat dari Tuhan yang tercurah bagi mereka. Sehingga penduduk kota Niniwe dapat hidup dengan tentram dan sejahtera. Namun, Alkitab mencatat kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh penduduk kota Niniwe. Dan kejahatan-kejahatan itu telah sampai kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya, Tuhan mengutus Nabi Yunus untuk memperingatkan penduduk kota Niniwe akan murkanya yang akan menimpa mereka selama 40 hari ke depan. Untungnya, penduduk kota Niniwe masih mau mendengarkan Nabi Yunus dan berbalik dari kejahatan yang telah mereka perbuat. Bukan saja warga biasa, bahkan Raja Kota Niniwe, raja yang memiliki pamor dan kuasa atas kota Niniwe pun ikut takut dan gentar akan berita yang telah disampaikan oleh Nabi Yunus. Sehingga mereka mulai berpuasa, berkabung, serta melakukan berbagai cara untuk mengambil hati Tuhan. Walaupun mereka tidak tahu apakah Tuhan akan luput dari murkanya. Namun, mereka masih memiliki harapan bahwa Allah adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun yang akan mengampuni dan mengasihi manusia ciptaannya. Kita pasti juga seperti itu. Kita merasa bahwa masalah-masalah yang kita hadapi adalah bentuk hukuman dari Tuhan atas kejahatan-kejahatan yang telah kita lakukan. Sehingga kita pun enggan untuk memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Tetapi Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Allah akan mengasihani domba-dombanya yang hilang, bahkan ia pun akan menunggu domba-domba yang hilang tersebut untuk kembali kepadanya. Oleh karena itu, seperti penduduk kota Niniwe,
ada baiknya kita kembali ke Tuhan dan memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Sekian renungan pagi yang akan saya sampaikan. Selamat menjalankan aktivitas. Namun sebelum itu, marilah kita menutup renungan pada pagi hari ini dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu selama renungan tadi. Kami harap renungan tadi dapat berguna bagi masa depan kami. Dan sama seperti penduduk Niniwe, kami juga dapat memperbaiki relasi kami dengan Engkau ya Bapa. Segala doa dan permohonan kami satukan dalam nama Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin.